Kalau kita mau mempertahankan Indonesia, jangan hanya berteriak NKRI forever. Atasi di persoalan. Kita hanya diperalat saja. Nah, pikiran ini berkembang di kalangan yang muda-muda. Agus Wirahadikusuma, ini juga Menteri Pertahanan sekarang ini juga. Mereka bersama-sama menerbitkan buku memaki-maki Dwi Fungsi. Itu bagian dari kekuatan anak-anak muda tentara untuk mengatakan forget that Dwi Fungsi. Ternyata kita hanya diperalat, begitu. Nah, ada satu masalah yang harus kita ketahui bahwa itu tidak otomatis selalu selesai urusan. Sudah tidak lagi berpolitik, tapi tentara tidak mau dibawa Menteri Pertahanan. Saya pernah tanya interview Jenderal Tarto waktu itu Panglima. Jenderal Tarto bilang, Indriartono Sutarto, dia bilang, susah Pak, kalau kita dibawa tentara, polisi, sipil, Menteri Pertahanan, itu kita diperalat untuk keperluan partai politik. Lah akibatnya komprominya TNI itu berada di dalam Kementerian Pertahanan, tidak di bawah Menteri Pertahanan. Polisi juga begitu. Sebagai orang yang sudah sekitar 10 tahun mengajar di PTIK, pernah menjadi penasihat politiknya Pak Dai, sekarang Pak Tito, itu ketahuan betul. Mereka tidak mau dibawa menteri, dibawa presiden saja. Nah, mereka takut diperalat oleh sipil, kekuatan politik sipil. Nah, ini berhubungan dengan akar persoalan. Di zaman revolusi, Pak Nas memperkenalkan, Jenderal Nasution memperkenalkan istilah rebutan tentara. Jadi politisi sipil rebutan tentara. Peristiwa Madiun itu adalah rebutan tentara. Gestapo rebutan tentara. Bung Karno pakai pakaian dinas militer terus, itu rebutan tentara. Yang Bung Karno berhasil cuma angkatan udara, polisi tidak berhasil, angkatan darat tidak berhasil. Ini sejarah Indonesia, jalannya adalah rebutan tentara. Sekarang saya takut jangan sampai terjadi rebutan polisi. Kenapa? Karena politisi sipil kita percaya dirinya kurang, dan masyarakat kita itu adalah masyarakat fragmented society, masyarakat yang terpecah-pecah, yang gampang dimengerti. Konsep Indonesia itu abad ke-20, dekade kedua, baru. Tidak jauh beda usia kita dengan Uni Soviet. Uni Soviet bubar. Lebih tua dari kita itu adalah Amerika Serikat, bertahan sampai sekarang. Kenapa satu bertahan, yang lain bubar? Yang bertahan karena mempunyai lembaga-lembaga yang cukup untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat yang plural. Jadi Rusia tidak diktator. Jadi artinya kesimpulan kita, kalau kita mau mempertahankan Indonesia, jangan hanya berteriak NKRI forever. Tidak cukup. Atasi di persoalan. Sembuhkan penyakit mereka dari rebutan tentara, sembuhkan penyakit mereka, maksud saya politisi, rebutan polisi. Kalau enggak kacau negeri ini. Nah, dalam rangka itu menarik untuk melihat pendapat publik mengenai apa yang terjadi yang kita bicarakan sekarang ini. Coba Anda lihat data yang menarik. Presiden kita adalah orang yang didukung oleh PDIP. Orang PDIP menganggap kader, tapi sebenarnya Pak Jokowi itu bukan kader PDIP. Okay? Pengamatan saya sebagai ilmuwan politik. Menteri dalam negerinya mantan sekjen PDIP. Coba Anda berpikir, pada saat menjelang pemilu begini, pilkada dan pemilu, apakah Anda heran kalau orang berpikir macam-macam? Saya tidak mengatakan pikiran itu benar. Saya cuma bilang jangan heran kalau timbul pikiran macam-macam.
curiga atau apa begitu. Dan ini menjadi sebagai seorang ilmuwan politik, saya banyak sekali diundang memberikan istilah mereka pencerahan. Itu mereka sampai bertanya, ini kekuatan-kekuatan yang tidak pendukungnya Pak Jokowi. Itu mereka bertanya, siapa sih Tito itu, agamanya apa? Subhanallah, saya bilang. Dia itu baru naik haji. Dan saya dengar kabar, wartawan itu dengan agak halus oleh Pak Tito dikatakan, mau ditulis saya kan baru pulang haji. Karena beliau tahu beliau dicurigai. Jadi ada rebutan tentara, dulu, mudah-mudahan sekarang ada lagi, sekarang rebutan polisi. Nah, ribut kita ini harus dilihat dalam konteks itu. Dalam konteks soal rebut-rebutan itu. Nah, satu lagi poin yang mau saya sampaikan, soal cerita ini netralitas. Bagus. Tapi kita, generasi kita itu kan mengalami Orde Baru. Berapa besar janji, berapa banyak janji Orde Baru yang tidak dijalankan. Itu kan menimbulkan trauma pada kita. Apa benar itu yang dibilang pemerintah? Kepercayaan kepada pemerintah, kepada negara sampai sekarang itu belum pulih. Jadi don't take it for granted. Kalau Kapolri, Panglima TNI, Jenderal ini tuh mengatakan, oh kita akan netral. Siapa yang jamin? You bisa jamin? Nggak bisa. Taruhlah Allah kirim malaikat menjamin. Apa rakyat lihat malaikat dan percaya, oh sudah dijamin malaikat? Belum tentu. Jadi bawa itu kepada pertimbangan bahwa masyarakat ini sedang dalam proses pemulihan akal sehatnya. Karena lama mereka dibohongi. Negeri ini usianya 70 berapa? 71? Hampir 73. 40 tahun Republik Indonesia yang dicita-citakan berkedaulatan rakyat. 40 tahun di bawah pemerintahan otoriter. Hitung saja kombinasi masa Orde Lama dan Orde Baru. Itu menimbulkan luka di dalam sukma bangsa ini. Untuk kemudian sehat percaya kata kepala penerangan polisi, kepala penerangan ABRI, TNI, it will take time. Mudah-mudahan berjalan linear sehingga kita tidak terus-menerus berada dalam keadaan seperti ini.